Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esther Veronica dengan NIM 632207116 dari kelas 637B01. Di sini saya ingin menjelaskan studi kasus untuk ujian HER pada aplikasi komputer akuntansi 1. Sebelum memulai, saya akan memberikan identitas saya terlebih dahulu. Pada di samping ada KTP saya. Oke, saya langsung aja masuk ke penjelasan studi kasusnya. Baik, jadi sebelum mulai saya akan memberitahu terlebih dahulu data-data perusahaannya. Jadi di sini ada namanya PT Klontong yang merupakan salah satu distributor bahan kebutuhan sehari-hari yang berdiri sejak tahun 2016 dan saat ini ingin mencoba berkembang secara terkomputerisasi yakni menggunakan Z Accounting versi 6. Untuk keperluan laporan keuangan perusahaan, PT Klontong memulai pada bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019. Jadi ini merupakan tampilan awal Zair Accounting 6. Kita di sini klik aja untuk membuat data baru. Oke, nanti akan muncul seperti informasi perusahaan. Kita masukkan aja untuk nama perusahaannya itu ada PT Klontong, alamat perusahaannya itu yang tertera di soal, yaitu Jalan Raya Bogor nomor 168, Jakarta, Indonesia. Negaranya Indonesia, kotanya Jakarta, teleponnya juga atau faksnya udah ada di soal, kita sesuaikan aja. Begitupun dengan email dan juga website. Setelah itu kita klik lanjutkan. Lalu di sini periode akuntansinya tadi kan di soal dijelaskan dia mulai pada bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019. Lalu kita masukkan aja untuk bulannya Januari tahun 2019, lalu tutup buku akhir tahunnya itu Desember. Nah, untuk lokasi dan nama file di soal itu sudah dijelaskan ya, bahwa simpanan file ujiannya itu pada HER garis miring NIM mahasiswa garis miring nama perusahaan. Jadi di sini ada HER garis miring NIM saya 632207116 garis miring nama saya Esther Veronica, lalu garis miring nama perusahaannya yaitu PT Klontong. Oke, setelah selesai kita klik lanjutkan. Oke, di sini saya memilih nomor departemen ini angka 1 karena dimulai dari 1. Lalu kita klik lanjutkan. Nah, ini untuk konfirmasi akhirnya. Jika dirasa semua sudah sesuai, maka kita klik proses. Nanti akan muncul loading seperti mempersiapkan data baru ini. Kita tunggu aja. Oke, untuk jenis usahanya di sini saya pilih perdagangan umum. Kenapa? Karena dia itu salah satu distributor bahan kebutuhan sehari-hari. Maka saya pilih untuk bidang usahanya yaitu perdagangan umum. Lalu kita klik lanjutkan. Di sini ada untuk fixnya, kita klik aja iya. Lalu sedang dalam proses. Nah, untuk mata uangnya, pada soal itu kebijakan perusahaannya dia menggunakan mata uang IDR. Maka kita pilih kode mata uangnya itu adalah IDR dengan nama mata uangnya rupiah, simbolnya Rp. Kita klik lanjutkan. Nah, untuk ini dilewatin aja. Untuk mata uang asing, setelah selesai kita klik selesai. Kita tunggu sedang dalam proses. Oke, setelah selesai kita akan masuk ke aplikasi Zairnya. Nah, tapi sebelum kita mulai memasukkan data-data, kita ke setup program terlebih dahulu. Di sini kita klik setting, lalu kita klik setup program. Lalu kita klik setelan regional, itu disesuaikan dengan soal ya, ada DD garis miring MM garis miring YYYY, itu kita sesuaikan. Lalu kita pilih, kita ke bawah bagian transaksi pada umumnya, itu kita centang pada bagian menggunakan modal uang muka. Setelah semua sudah sesuai, kita klik rekam. Oke, setelah selesai di sini kita langsung coba masuk untuk menambahkan akun ya. Kalau dari soal itu yang pertama itu ada tambah akun terlebih dahulu. Di sini ada 4 akun yang harus kita tambahkan. Yang pertama ada biaya dibayar di muka, laba, biaya operasional dan juga biaya non operasional. Kita klik data-data, lalu ke data rekening. Nah, di sini kita klik add data. Yang pertama kita cari biaya dibayar di muka itu, untuk kode akunnya kita sesuaikan seperti di soal. Lalu untuk nama akunnya kita buat sewa dibayar di muka.
Nah, setelah selesai kita klik rekam. Lalu untuk yang kedua itu laba, kodenya kita sesuaikan seperti di soal. Lalu untuk namanya itu kita buat penjualan sembako. Begitupun untuk beban operasional, kita kodenya sesuaikan di soal, lalu namanya biaya sewa. Begitupun dengan biaya non operasional, kita buat namanya menjadi biaya angkut. Oke, setelah semua selesai, kita klik rekam. Lalu di sini juga ada untuk ubah akun, masih sama tempatnya seperti tadi, kita cari aja. Jadi di sini ada 4 akun yang harus kita ubah ya. Yang pertama itu bank, persediaan 1, modal disetor, dan juga biaya 1. Kita mulai dari bank terlebih dahulu. Di sini banknya kita ubah menjadi Bank BRI, lalu kas banknya itu kita centang karena dia bank. Lalu kita klik rekam. Lalu yang kedua itu ada persediaan 1, atau di sini adanya persediaan barang, itu kita ubah menjadi persediaan sembako. Kita klik rekam. Lalu modal kita ubah menjadi modal awal, kita klik rekam. Lalu biaya dibayar di muka atau biaya 1 kita ubah menjadi HPP sembako. Lalu kita klik rekam. Oke, setelah selesai, pada soal itu terdapat saldo awal. Jadi kita harus memasukkan nominal-nominal pada saldo awal. Jadi di sini kita pilih setting, kita klik saldo awal, lalu kita pilih saldo awal akun. Nah, di sini itu di soal itu udah tertera ya, akun-akun saldo awal apa aja yang harus kita tambahin. Kita sesuaikan aja seperti kas kecil, contohnya ada 1 juta, kita masukin 1 juta. Kita samain semuanya. Nah, jika sudah dimasukkan semuanya, nanti pada di bawah tabel itu akan tertulis nilai sebesar 00, maka itu sudah sesuai karena tidak ada selisih lagi antara debit dan juga kredit. Jika sudah selesai, kita klik rekam. Oke, selanjutnya kita masuk ke pelanggan. Jadi di sini data-data pelanggan ada 2 yang harus kita masukin. Yang pertama itu ada CV sembako rakyat, dan yang kedua itu ada kelontong permai. Kita ke data-data, data nama alamat, kita klik, lalu kita klik add data. Oke, jadi yang pertama itu ada invoice 01 ya, untuk CV sembako rakyat, kita masukin. Lalu untuk yang kedua ada invoice 02 untuk kelontong permai, kita masukin juga. Nah, jika sudah, tampilannya akan seperti ini ya, sudah ada riwayatnya. Oke, setelah itu di data pelanggan itu ada saldo awal pelanggan. Bagaimana cara kita memasukkannya? Kita ke setting, kita klik saldo awal, kita pilih saldo awal piutang usaha. Nah, di sini kita pilih untuk CV sembako rakyat. Dia saldo awalnya itu sebesar 1.200.000. Jadi kita ketik di nilai piutang sebesar 1.200.000. Kita klik rekam. Lalu yang kedua itu untuk kelontong permai, dia sebesar Rp500.000. Lalu kita masukin, lalu kita klik rekam. Nah, jika sudah, tampilannya akan seperti ini ya, dan sudah sesuai, maka kita klik tutup. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke data pemasok ya. Masih sama seperti tadi di data-data dan juga data nama dan alamat. Di sini kita pilih, jadi ada 2 data pemasok yang perlu kita masukin. Yang pertama itu ada PT Sejahtera, dan yang kedua itu ada CV Anda. Yang pertama kita mulai dari PT Sejahtera terlebih dahulu. Di sini kita masukin untuk ID-nya itu invoice 03, nama perusahaannya itu PT Sejahtera, tipenya itu vendor. Lalu kita klik rekam. Lalu yang kedua itu ada CV Anda, sama seperti tadi. Jika sudah sesuai, kita klik rekam. Dan untuk pemasok ini ada saldo awal pemasoknya juga. Kita masukin saldonya itu di setting, saldo awal, lalu kita klik saldo awal hutang usaha. Nah, di sini ada data pemasok yang tadi sudah kita masukin. Kita klik aja PT Sejahtera, lalu kita edit. Lah, untuk nilai hutangnya kita tambahin Rp2.000.000 untuk PT Sejahtera. Nah, selanjutnya ke CV Anda, kita tambahin nilai hutang itu Rp200.000. Oke, jika sudah dirasa benar, nanti akan ada hasilnya seperti ini. Lalu kita klik aja tutup. Oke, di sini sudah yang tadi kita masukin ya, ada data pelanggan dan juga data pemasok. Sejauh ini sudah sesuai, maka kita klik tutup aja. Lalu selanjutnya kita akan masukin data other ya, itu ada 2, yang pertama itu ada pegawai dan juga umum. Kita masukin di data nama dan alamat tadi, kita ID-nya itu other 1. Untuk nama perusahaannya itu kita pilih pegawai,
lalu tipenya itu other, kita klik rekam. Selanjutnya juga ada yang umum, other 2 untuk ID-nya, untuk tipenya tetap other. Kita klik rekam. Nah, di sini sudah masuk semua ya, untuk data pelanggan, data pemasok, dan juga data other. Jika dirasa sudah sesuai, kita klik tutup. Oke. Selanjutnya, di sini kita mulai untuk memasukkan data-data produk. Di sini itu ada 6 produk yang perlu kita masukin ya. Ada minyak goreng Bimoli, minyak goreng Tropical, minyak goreng Sania, gulaku, garam dapur, dan juga kecap bangau. Di sini kita pilih data-data, lalu kita klik ke data produk. Nah, di sini kita klik add data. Nah, untuk yang pertama, untuk kode barang itu ada B01, untuk nama deskripsinya itu yaitu minyak goreng Bimoli. Di sini untuk harga jual satuannya itu udah tertera di soal ya. Untuk harga jual minyak goreng Bimoli itu sebesar Rp300.000. Lalu kita klik rekam. Ini untuk kode akun HPP-nya seperti ini, saya tampilkan aja. Nah, untuk B02 ada minyak goreng Tropical, dia harga jual satunya itu Rp250.000. Kita klik rekam. Ini untuk kode akun dan HPP-nya. Lalu untuk B03 itu ada minyak goreng Sania, dia harga jual satuannya itu Rp200.000. Ini HPP-nya, kita klik rekam. Lalu untuk B04 itu ada gulaku, dia harga jual satuannya itu Rp120.000. Ini untuk HPP-nya, kita klik rekam. Lalu untuk B05 itu ada garam dapur, dia harga jual satuannya itu Rp25.000. Lalu ini ada HPP dan kode akunnya, kita klik rekam. Lalu yang terakhir itu ada kecap bangau, dia harga jual satuannya itu Rp270.000. Kita klik rekam. Nah, jika sudah, ini akan masuk semua ya, dari 1 sampai 6. Dan jika dirasa sudah sesuai, sudah lengkap, kita klik tutup. Oke, tadi kan untuk di data produk itu ada bagian nominal untuk KPP. Nah, kita memasukkannya bagaimana? Kita ke setting, saldo awal, lalu kita klik saldo awal persediaan, lalu kita klik baru. Nah, kita pilih untuk kode barang yang tadi kita udah masukin. Kita mulai dari B01. Nah, ini ada kode-kode barang yang udah kita masukin ya. Ada B01, B sampai B06. Oke, kita masukin untuk B01. Untuk HPP-nya itu Rp250.000. Kita masukin harga pokoknya Rp250.000. Kita sesuaikan aja sama soal. Jika sudah sesuai, kita klik rekam. Lalu ini untuk B02 sebesar Rp200.000. Kita klik rekam. B03 saldo Rp180.000, kita klik rekam. Lalu ada B04 sebesar Rp100.000, kita klik rekam. B05 ada Rp23.000, kita klik rekam. Lalu yang terakhir ada B06 Rp250.000, kita klik rekam. Jika semua sudah masuk, ini akan seperti ini ya teman-teman ya. Ini udah sesuai semua dari harga pokoknya dan juga total nilainya. Jika sudah sesuai, kita klik tutup. Oke, selanjutnya kita masuk ke data transaksi. Di sini ada 6 transaksi yang harus saya masukkan. Yang pertama itu ada di tanggal 2 Januari 2019 dengan keterangan diterima pelunasan piutang dari CV Sembako Rakyat sebesar Rp1.200.000. Kita ke penjualan, kita ke pembayaran piutang usaha. Lalu di sini masih kosong ya, kita klik membuat transaksi baru atau data baru. Nah, di sini untuk akun kasnya kita masukin Bank BRI. Untuk darinya itu kita masukin CV Sembako Rakyat. Nah, tanggalnya kita sesuaikan tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp1.200.000. Memonya itu penerimaan piutang dari CV Sembako Rakyat. Nah, di sini jika sudah dirasa benar, kita klik rekam. Selanjutnya transaksi nomor 2 itu ada pada tanggal 10 Januari 2019 dibayar gaji karyawan sebesar Rp500.000 melalui Bank BRI. Kita ke kas dan bank, kita pilih kas keluar, kita klik baru.
Untuk akun kasnya kita pilih Bank BRI, penerimanya itu pegawai. Untuk tanggalnya kita sesuaikan 10 Januari 2019 sebesar Rp500.000. Untuk memonya itu pengeluaran biaya gaji pegawai. Nah, jika dirasa sudah sesuai, kita klik rekam. Lalu transaksi yang ketiga itu ada 10 Januari 2019, dibayar listrik sebesar Rp150.000 dengan menggunakan kas kecil. Kita masih di kas dan bank, kita di kas keluar, lalu kita pilih tambah data, lalu kita masukkan. Di sini udah muncul ya, untuk akun kasnya kita masukin kas kecil, penerimanya itu umum. Tanggalnya itu kita sesuaikan 10 Januari 2019 sebesar Rp150.000. Nah, jika dirasa sudah sesuai, kita klik rekam. Selanjutnya ada transaksi nomor 4 ya. Pada tanggal 3 Januari 2019, dia melakukan pembelian barang secara tunai kepada PT Sejahtera. Nah, jadi dia membeli barang itu ada 3 barang di sini dengan nomor transaksi P01. Kita ke pembelian, kita ke invoice pembelian, lalu kita buat transaksi baru. Oke, di sini yang pertama tadi kan ada 3 barang ya, kita masukin dari barang yang pertama terlebih dahulu. Ini ada minyak goreng Bimoli, nama pemasoknya itu ada PT Sejahtera, nomor pembeliannya itu P01, tanggal fakturnya kita sesuaikan dengan tanggal transaksi, yaitu 3 Januari 2019. Karena di sini dia membeli barang secara tunai, maka bagian tunai yang di sebelah kanan kita centang. Lalu keterangannya itu pembelian PT Sejahtera. Nah, di sini kita untuk nomor barangnya kita pilih B01, nanti dia akan secara otomatis keluar minyak goreng Bimoli. Nah, di sini kita diterimanya itu kita masukkan dari soal ya. Ada quantity 3, kita masukin angka 3 di sini, nanti akan langsung muncul totalnya. Dengan harga Rp250.000, totalnya Rp750.000. Nah, untuk tanggal pengiriman itu di soal tertera 4 Januari 2019, maka kita sesuaikan juga di sini tanggal 4 Januari 2019. Jika dirasa sudah sesuai, kita klik rekam. Untuk produk yang kedua itu ada minyak goreng tropikal, sama seperti tadi ya. Untuk nomor pembeliannya kita tulis P02. Karena dia tunai, kita centang tunainya. Untuk tanggal itu disesuaikan juga. Untuk tanggal pengirimannya juga disesuaikan. Untuk nomor barang kita pilih B02, nanti dia akan secara otomatis keluar minyak goreng tropikal. Untuk kuantitinya itu sebesar 3, nanti harganya Rp200.000 dengan total Rp600.000. Jika dirasa sudah benar, kita klik rekam. Lalu barang yang ketiga itu ada minyak goreng Sania ya. Nomor pembeliannya P03, untuk tanggal fakturnya juga sama disesuaikan, tanggal pengiriman juga sama disesuaikan, tunainya juga masih dicentang. Nanti untuk nomor barangnya kita pilih B03, nanti kuantitinya itu sebesar 3, nanti harganya Rp150.000 dengan total Rp540.000. Jika dirasa sudah benar, kita klik rekam. Nah, di sini sudah muncul ya data-data semua yang sudah kita buat. Jika dirasa sudah benar semua, sudah sesuai semua, kita klik tutup. Oke, selanjutnya di sini ada transaksi yang kelima ya, pada tanggal 3 Januari 2019 dengan keterangan CV Sembako Rakyat melakukan order secara tunai dengan rincian sebagai berikut. Jadi ada 6 barang ya, ada minyak goreng Bimoli, minyak goreng tropikal dan lain-lain dengan nomor transaksi J01. Kita langsung masukin aja, kita ke penjualan, lalu kita pilih invoice penjualan. Oke, kita tambahkan data dari yang pertama, yaitu minyak goreng Bimoli. Untuk nama pelanggan itu ada CV Sembako Rakyat, nomor faktur itu J01, tanggal faktur itu juga disesuaikan 3 Januari ya. Lalu dia kan mengorder secara tunai, maka tunainya juga dicentang. Oke, keterangannya itu penjualan CV Sembako Rakyat. Di sini dari nomor barangnya kita pilih B01, nanti dia akan langsung keluar secara otomatis minyak goreng Bimoli. Kuantitinya itu atau dikirimnya kita buat 2. Jadi nanti akan ada harganya Rp300.000 dengan total Rp600.000. Tanggal pengirimannya itu tanggal 4 bulan Januari 2019.
Jika dirasa sudah sesuai, kita klik rekam. Selanjutnya ada yang kedua ya, nama barangnya yang kedua itu juga sama kayak yang pertama tadi, cuma beda di barangnya aja. Dia minyak goreng tropikal, kita sesuaikan juga semuanya. Nomor fakturnya itu J01, tunainya dicentang, tanggal faktur dan tanggal pengirimannya juga disesuaikan. Di sini kuantitinya itu 2, jadi kita masukin di bagian dikirimnya itu 2. Nanti dia akan total sendiri dengan Rp500.000, itu udah sesuai. Begitupun untuk minyak goreng Sania, nomor fakturnya J03, kuantitinya itu sebesar 2, nanti totalnya Rp400.000. Lalu untuk yang keempat ya, gulaku, dikirim kuantitinya itu sebesar 2 dengan total Rp240.000. Masih sama ya, tunainya dicentang, tanggal faktur dan juga tanggal pengirimannya disesuaikan. Oke, selanjutnya ada garam dapur, kuantitinya itu 2, nanti totalnya itu Rp500.000. Maaf, Rp50.000. Oke, yang terakhir itu ada kecap bangau, dia kuantitinya itu 2, dengan total Rp540.000. Oke, jika semua sudah kita masukkan, nanti akan muncul seperti ini, data-data yang sudah kita masukkan ya, untuk nomor transaksi J01 dan sampai J06. Oke, jika dirasa sudah sesuai semua, kita klik tutup. Oke, selanjutnya kita ke transaksi terakhir atau transaksi yang ke-6, itu pada tanggal 3 Januari 2019. Pada keterangannya itu CV Sembako Rakyat mengembalikan 1 box gulaku karena cacat. Oke, di sini kita ke penjualan, kita pilih retur penjualan, kita klik. Nah, di sini saya tambahkan terlebih dahulu data catatan atas order. Di sini ID-nya saya pilih CT01 atau catatan 1 dengan deskripsinya itu barang cacat. Lalu kita klik rekam. Nah, di sini untuk nama pelanggannya itu dari CV Sembako Rakyat. Tanggal fakturnya itu 3 Januari 2019. Karena dia faktur kan ya, retur, maka kita klik tunai. Nah, di sini kita cari nomor barangnya B04 ya, atau gulaku. Nanti untuk returnya kita pilih angka 1. Nanti udah secara otomatis dia mentotalkan yaitu sebesar Rp120.000. Untuk tanggal pengirimannya saya lebihkan 1 hari dari tanggal transaksi, yaitu tanggal 4 Januari 2019. Nah, setelah selesai dan semua dirasa sudah sesuai, kita klik rekam. Oke, semua data transaksi sudah saya masukkan. Berikut adalah laporannya ya, laporan akhirnya dari hasil pengerjaan saya. Yang pertama itu ada dari neraca. Di sini sudah sesuai ya, hasilnya udah sama. Lalu di sini juga ada laba rugi. Di sini juga ada buku besar. Dan ini ada lengkapnya untuk bagian buku besarnya. Lalu di sini ada kartu stok umum untuk memastikan, karena tadi kan ada retur ya. Jadi saya memastikan sudah masuk ke sini dan sudah sesuai semua. Oke. Semua transaksi sudah saya masukkan. Baik, karena semua sudah selesai, maka saya akan tutup. Sekian penjelasan pengerjaan saya mengenai studi kasus ujian HER pada mata kuliah aplikasi komputer akuntansi 1. Jika ada kesalahan dalam kata-kata saya atau kesalahan dalam saya menjelaskan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.